Penguatan Ekonomi Maritim dan Agrikultur di Indonesia. By Aisyah dan Haura Fit Google Translate. 1. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Ekonomi maritim atau maritime economy merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Dan apa yang dimaksud dengan ekonomi kelautan? Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat, yang menggunakan sumber daya alam atau SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa perbedaan dan persamaan ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Perbedaannya adalah ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir. Persamaannya adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Contoh kekayaan Indonesia di bidang ekonomi maritim dalam bentuk pengembangan rumput laut. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar, yang diharapkan dapat meningkat menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers, seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Apakah kalian mengetahui bahwa sekitar 75% dari total wilayah Indonesia terdiri dari wilayah perairan atau lautan? Wilayah Indonesia yang sangat luas merupakan potensi yang penting dan perlu dipelihara serta ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012 dari Food and Agriculture Organization (FAO), Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpilihnya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis hingga saat ini belum berkembang. B. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda, multiplier effect, yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri, devisa. C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia adalah
1. Meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung dalam ekonomi maritim. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. 3. Penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, 4. Pengembangan infrastruktur secara mandiri. Lalu, kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia adalah 1. Membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam sektor ekonomi maritim. 2. Memberikan pelatihan kepada para pelaku sektor ekonomi maritim. 3. Melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan. 4. Melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan. 5. Melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan. 6. Bermodernisasi peralatan tangkap nelayan. 7. Membangun infrastruktur pengolahan ikan. Nomor 2. Penguatan agrikultur di Indonesia. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Apa yang dimaksud ekonomi agrikultur? Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Potensi agrikultur di Indonesia termasuk 1. Potensi pertanian yang sangat baik. 2. Pembangunan pertanian yang sangat baik. 3. Kontributor besar dalam pendapatan nasional. 4. Penyediaan bahan baku industri dan pangan terbesar. B. Peran agrikultur di Indonesia. Di antara lain ada 1. Penghasil devisa negara melalui ekspor. 2. Potensi SDA yang besar dan beragam. 3. Pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar. 4. Penyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut. 1. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 2. Modal terbatas. 3. Penggunaan teknologi masih sederhana. 4. Dipengaruhi musim. 5. Pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. 8. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Dan yang terakhir, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Nomor 3. Strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agrikultur di Indonesia antara lain ada 3, yaitu 1. Eco-farming. Strategi ini merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Contohnya, menggunakan kerbau untuk memanjat sawah. 2. Distribusi pupuk secara merata. Petani diminta pemerintah untuk menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun, sehingga dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama setahun dan menyediakan stok pupuk sesuai kebutuhan. 3. Perbaikan irigasi. Pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Terima kasih atas perhatian. Ada pertanyaan?